Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar ayah bunda rahimakumullah? Alhamdulillah, sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku. Allahu akbar. Ayah bunda rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merupakan contoh terbaik untuk dijadikan teladan. Bukan hanya seorang yang beriman, bahkan orang-orang yang mendustakan kebenaran yang beliau bawa pun menjadikan pola hidup beliau itu sebagai panduan kehidupan mereka. Bahkan salah seorang penulis Yahudi, Michael Hart, yang judulnya itu jika sudah diterjemahkan artinya 100 orang paling berpengaruh di dunia. Orang pertama itu adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwa begitu luar biasa cara hidup Rasulullah sehingga betul-betul diikuti oleh orang-orang yang bahkan mendustakan beliau Shallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda rahimakumullah, ada sesuatu hal yang menarik jika kita ambil pelajaran atau hikmah di balik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tumbuh tanpa seorang ayah. Ayah bunda rahimakumullah, di zaman sekarang kita sangat familiar dengan istilah yang disebut dengan fatherless, ya, atau hilangnya sosok ayah yang dirasakan oleh seorang anak. Terutama Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan fatherless terbesar di dunia. Masya Allah. Ini merupakan salah satu yang harus menjadi evaluasi kita bersama untuk betul-betul perhatian dan betul-betul mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Nah, sedangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita ketahui, ada yang mengatakan 2 bulan setelah kelahiran, ada yang mengatakan 2 bulan sebelum kelahiran, beliau, ayah kandung beliau itu sudah meninggal dunia. Tapi seiring berjalannya waktu dan bertumbuh dewasa, apakah Rasulullah itu tumbuh sebagai pribadi yang merasakan kekurangan dari sosok ayah? Tidak, ayah bunda. Ya. Nah, di balik itu semua ada keluarga-keluarga atau anak-anak yang memiliki keluarga yang utuh. Papa atau ayah yang gagah, ibu yang mengayomi, yang menjaga, tapi masih saja merasakan yang dinamakan dengan fatherless. Maka harus kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tumbuh tanpa sosok ayah pun bisa tumbuh dengan maksimal, bahkan tidak ada istilah fatherless yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda rahimakumullah, jika kita mengacu kepada hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang lahir terlahir sesuai dengan fitrahnya, ya. Artinya masih suci, masih bersih dan harus diarahkan. Fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya yang mengarahkan agar dirinya menjadi seorang Yahudi atau menjadi seorang Nasrani atau menjadi seorang Majusi. Artinya yang berperan besar untuk menunjukkan arah hidup seorang anak itu adalah kedua orang tuanya. Nah, tapi
di sini ada beberapa hal yang menarik. Kata abun dalam bahasa Arab biasa digunakan untuk menunjukkan peran ayah atau kita sebut sebagai ayah ideologis. Ya. Kemudian ayah bunda dalam bahasa Arab juga ada kata walid yang berarti ayah juga. Tapi walid ini lebih condong atau menunjukkan makna ayah biologis. Artinya ayah secara langsung. Nah, ini yang harus kita cermati. Bahwa ketika seseorang anak itu lahir dalam keadaan keluarga yang utuh, bunda dan ayah terutama, peran ayah itu harus betul-betul termaksimalkan dengan menjadikan atau memaksimalkan peran biologis dan ideologis, ya. Peran biologis dan ideologis termaksimalkan. Ini yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun tumbuh dewasa tanpa dibesarkan oleh seorang ayah biologis, beliau itu tumbuh dengan baik karena ada ayah-ayah ideologis yang memerankan atau menjadi ayah secara tidak langsung, seperti Abu Thalib yang mengajarkan kepada beliau beberapa hal yang luar biasa. Sebelumnya Abdul Muthalib atau kita sebut sebagai kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari beliau-beliau inilah Rasulullah dididik, ya, dengan didikan yang baik. Artinya Rasulullah walaupun hidup atau besar tanpa dibesarkan seorang ayah biologis, beliau pun masih bisa tumbuh baik karena peran ayah yang diberikan oleh lingkungan sekitarnya itu tidak membuat diri beliau kekurangan kasih sayang ayah. Seperti itu ayah bunda rahimakumullah. Walaupun beliau tumbuh tanpa seorang ayah, tapi beliau itu tidak pernah merasa kekurangan kasih sayang ayah. Ini karena apa? Karena lingkungannya yang membentuk beliau, yang memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa dengan menjalankan peran-perannya masing-masing. Terutama peran ayah yang dipenuhi oleh lingkungan-lingkungan sekitarnya. Nah itu ayah bunda rahimakumullah. Kemudian kita jika Rasulullah dianggap sebagai contoh yang terlalu besar, yang terlalu berat, yang terlalu jauh, ayah bunda rahimakumullah, jika ayah bunda rahimakumullah pernah menonton serial atau kita sebut anime Naruto Shippuden, Naruto ini dibesarkan tanpa seorang ayah, tapi dia tumbuh menjadi anak yang kuat, yang optimis, sehingga menjadi orang yang paling dipercaya di desanya. Karena dia tumbuh dengan bantuan atau kita sebut dengan asuhan ayah-ayah ideologis. Seperti Shiruzen Sarutobi. Kemudian walaupun di dalam dramanya itu atau di dalam serialnya itu banyak yang mengatakan dia adalah seorang koruptor, tapi dia itu memberikan kebutuhan yang Naruto butuhkan, ya. Ada juga guru Iruka, ada juga guru Kakashi, ada juga siapa guru Jiraiya, ya, seperti itu. Sehingga Rasulullah karena dirinya tidak merasakan apa sih istilahnya kehilangan seorang ayah, karena muncul sosok ayah-ayah ideologis dari lingkungan sekitarnya, maka yang terjadi adalah beliau bertumbuh dewasa dan menjadi orang hebat. Nah seperti itu ayah bunda rahimakumullah. Kemudian untuk keluarga yang masih utuh, seperti apa ini? Bagaimana sehingga seorang ayah itu memberikan atau mengambil peran dengan sebaik-baiknya. Sehingga anak di dalam
asuhannya itu tidak merasakan yang dinamakan dengan fatherless. Saya membaca dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Badri yang berjudul Sentuhan Jiwa untuk Anak Kita. Di dalamnya ada sebuah poin yang disingkat menjadi top 10 ya, 10 poin utama. Yang disingkat menjadi human touch. Ketika seorang ayah betul-betul memberikan poin-poin tersebut, maka yang terjadi adalah anaknya tumbuh tidak merasakan kehilangan sosok ayah. Yang pertama, H itu hear him, dengarkan mereka. Ya. Yang kedua itu ada U itu understand his feelings, pahami perasaan mereka. Yang ketiga itu ada M itu motivation, motivate his desire, beri semangat pada hasratnya. Yang kelima, yang keempat ada A atau apresiasi, berikan apresiasi kepada usahanya. Kemudian ada N, use him, penuhi otaknya dengan informasi yang berguna. Ada touch, T-nya itu train him, didik dengan pendidikan yang baik seperti akidah, akhlak, ibadah dan lain sebagainya. Ada O, open his eyes, bukalah mata dan wawasannya, ajarkan. Ya. Kemudian ada U, understand his uniqueness, fahamkan atau fahami tentang potensi dirinya, keunikan yang dimiliki oleh anak kita. Kemudian ada C atau connect him, jalin hubungan ruhiyah ataupun jasadiah. Kemudian ada H atau our him, hargai dan muliakan mereka. Seperti itu ayah bunda, semoga kisah-kisah yang saya angkat betul-betul membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk betul-betul mengoptimalkan peran ayah dalam keluarga sehingga tidak terjadi yang dinamakan dengan fatherless. Mohon maaf, bukan maksud saya menasehati, tapi kita saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Jazakumullah khairan katsiran. Al-'afwu minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.